Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Edi Dransyah dengan NIM 1912227 akan memaparkan 3 materi. Yang terhormat Ibu Nur Fatwa Basar, SE MAK, sekaligus dosen akuntansi sektor publik. Nah, materi yang pertama mengenai sistem pengendalian manajemen sektor publik. Apa sih sektor pengendalian manajemen? Yakni adalah proses rangkaian yang saling terhubung, yakni tersusun secara sistematis untuk mencapai tercapainya strategis yang efektif serta efisien sehingga tujuan organisasi dengan mudah dicapai. Dengan tercapainya tujuan, pihak manajemen dapat mengukur bagaimana kinerja selama proses hingga tujuan dapat tercapai sehingga kita dapat menilai apakah manajemen itu sudah terlaksana dengan baik atau sebaliknya. Dalam hal ini, organisasi dimaksud adalah organisasi sektor publik yang memiliki kaitan erat dengan akuntansi sektor publik. Organisasi ini berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat umum dari sudut pandang ilmu ekonomi. Sektor publik sering didefinisi sebagai suatu entitas yang aktivitasnya memiliki hubungan dengan penyediaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan publik. Jadi sekali lagi, akuntansi sektor publik tidak berfokus pada keuntungan menyakini, melainkan pada pelayanan publik dalam organisasi sektor publik. Lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen, memiliki keanekaragaman, berbeda jenis dan karakteristiknya. Dan untuk apa sih organisasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi dan estimasi manajemen ekonomi yang akan datang. Dan untuk memahami adanya yang disebut dengan financial control and organization control, organisasi sektor publik sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya dari pihak instansi pemerintahan seperti Departemen Pendidikan, Kantor Pencatatan Sipil, dan Kepolisian. Contoh pada bidang pendidikan dan kesehatan seperti sekolah, universitas, rumah sakit, dan puskesmas. Serta organisasi publik seperti partai dan ISM. Untuk sistem pengendalian manajemen sektor publik di sini akan dijelaskan 4 proses. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen sektor publik: perencanaan, koordinasi, komunikasi, pengambilan keputusan, motivasi, pengendalian serta penilaian kerja. Dan yang kedua, tipe pengendalian manajemen. Yang pertama, pengendalian preventif atau preventive control, yakni yang kedua, pengendalian operasional kontrol, dan pengendalian kinerja. Terkait dengan struktur pengendalian manajemen terdapat segmen yang pertama sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kerja manajemen dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, untuk memudahkan tercapainya tujuan organisasi. Dan yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal concern. Yang keempat, mendelegasikan wewenang. Yang kelima, mendorong kreativitas. Yang keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah sebagai alat pengendali anggaran. Di sini juga terdapat 4 pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya expense center. Yang kedua, pusat pendapatan review center. Yang ketiga, pusat laba profit center. Dan yang keempat, pusat investasi atau investment center. Yang terakhir adalah proses pengendalian manajemen sektor publik. Pada proses pengendalian manajemen sektor publik dapat dilakukan dengan cara komunikasi formal. Dari informasi yang pertama, yaitu perumusan strategi atau strategi formulation. Perumusan strategi merupakan proses penentuan visi dan misi, tujuan, sasaran, target, arah, dan kebijakan serta strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas tanggung jawab manajemen puncak dalam organisasi. Pemerintahan perumusan strategi dilakukan oleh Dewan Legislatif yang hasilnya berupa GBHN yang akhirnya merupakan acuan bagi eksekutif dalam bertindak. Yang kedua, itu merencanakan strategi atau strategic planning. Sistem pengendaliannya manajemen diawali dari perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses pemantauan program-program aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan suatu organisasi. Penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Perbedaan antara perumusan strategi dan perencanaan strategi. Perumusan strategi adalah bahwa perumusan strategi merupakan proses untuk
menentukan strategi, sedangkan perencanaan strategi adalah proses untuk menentukan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Model perumusan strategi pada organisasi sektor publik bisa kita lihat lanjutannya, gambar sistem manajemen strategi pada pemerintahan daerah. Bisa kita lihat saya dah terkait penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik. Merupakan tahap yang paling dominan karena memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan pelanggaran pada sektor swasta. Perbedaan tersebut terletak pada pengaruh politik dan proses penganggaran. Selanjutnya, pengukuran kinerja dalam hal ini merupakan bagian akhir dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kerja dapat dilakukan dengan menciptakan mekanisme reward and punishment. Sistem pemberian penghargaan dan hukuman dapat digunakan sebagai pendorong untuk penyampaian suatu strategi. Jadi untuk sistem pengendalian manajemen sektor publik yang baik terdapat 4 FVOC. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen sektor publik, tipe pengendalian manajemen, struktur pengendalian manajemen, serta proses pengendalian manajemen. Ketiga ini sudah implementasikan dengan baik, apa tujuan akan tercapai dengan mudah. Nah, itulah tadi materi yang pertama. Baik, kita akan melanjutkan materi yang kedua. Kita membahas materi kedua yaitu teknik akuntansi keuangan sektor publik. Oke, untuk materi presentasi pada teknik akuntansi keuangan sektor publik ini ada 4 poin yang akan saya presentasikan. Yang pertama itu adalah standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Berumusan standar akuntansi oleh suatu komite independen bisa mempengaruhi banyak aspek, banyak sekali faktor-faktor yang harus dipertimbangkan agar suatu standar tidak menyimpang jauh dari kerangka konseptual akuntansi dan tetap memperhitungkan konsekuensinya ekonomi. Nah, untuk kendala-kendala tersebut antara lain faktor materialitas atau materiality, konsistensi atau konsentiensi, keseragaman atau uniformity, keterbandingan atau comparability, dan ketepatan waktu atau timeline. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi. Yang pertama, standar memberikan dokumen tentang informasi harus disajikan dalam laporan keuangan posisi keuangan. Yang kedua, standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor. Yang ketiga, standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel. Yang keempat, standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Adapun standar akuntansi pemerintahan terdiri dari atas P sampai nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan, pasal nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran, pasal nomor 3 tentang laporan arus kas, nomor 4 tentang catatan atas laporan keuangan, nomor 5 tentang akuntansi persediaan, nomor 6 tentang akuntansi investasi, nomor 7 tentang akuntansi aset tetap, nomor 8 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, nomor 9 tentang akuntansi kewajiban, dan nomor 10 tentang koreksi kesalahan perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa. Dan yang terakhir, nomor 11 tentang laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua, materi berita terkait dengan teknik akuntansi keuangan publik. Yang pertama adalah akuntansi anggaran, yang kedua akuntansi komitmen, yang ketiga akuntansi dana, yang keempat akuntansi kas, dan yang kelima akuntansi akrual. Oke, kita beralih ke akuntansi anggaran. Maaf, akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan atau double entry. Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Nah, ini ada alasan melatar belakangi teknik akuntansi anggaran adalah bahwa anggaran dan realisasi harus selalu dibandingkan
sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi bentuk dari akun-akun keuangan, bukan isi atau konten dari akun itu sendiri. Nah, kelemahan dari akuntansi anggaran yaitu adalah sangat kompleks, akan lebih mudah dan lebih komprehensif apabila akun-akun yang ada menunjukkan pendapatan dan biaya yang dianggarkan. Yang kedua, akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengaku transaksi yang mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Sistem akuntansi akrual mengakui biaya pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan pada saat faktur dikeluarkan. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran agar manajer dapat mengendalikan anggaran. Ia perlu mengetahui berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau dikeluarkan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Dengan menerima akun atas faktur yang diterima atau dibayarkan, ia dapat dengan mudah menghabiskan anggaran. Apa kabar kamu? Nanti komitmen juga hanya berfokus pada order yang dikeluarkan, order yang diterima yang terkait dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur dikirimkan. Akun yang dicatat hanya didukung oleh order yang dikeluarkan. Pada umumnya tidak ada kewajiban hukum atau legalibility untuk patuh terhadap order yang terjadi, dan orang tersebut dapat dengan mudah dibatalkan dengan organisasi sektor publik. Masalah utama yang dihadapi adalah pencairan sumber dana dan alokasi dana dalam tahap awal perkembangan akuntansi, dan kas atau respon dana tersebut harus ditempatkan pada wajah atau keasrawal secara terpisah. Beberapa tagihan harus diambilkan dari satu lagi datang dan lain-lain diambil dari laci-lacinya. Selanjutnya yakni akuntansi kas penerapan akuntansi. Kas pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan kas basis adalah mencerminkan pengeluaran yakni atau ambil dan objektif, namun demikian tidak menganjurkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan kas basis, tingkat efisien dan efektivitas suatu kegiatan, program atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Sebagai contoh, penerimaan kas dari pinjaman akan dicatat sebagai pendapatan atau revenue, bukan sebagai utang untuk mengkoreksi hal tersebut. Kebanyakan sistem akuntansi kas tidak hanya mengakui kas saja, akan tetapi juga aktiva dan hutang yang timbul sebelum terjadi transaksi. Kas selanjutnya akuntansi akrual. Akuntansi akrual dianggap lebih baik dibandingkan akuntansi yang kas. Mengapa? Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, koherensi, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan publik. Basis akrual diterapkan agar berbeda antara pengertian fund irfan akrual dan government on model fees, karena biaya advance diukur dalam properti sedangkan expenditure difokuskan. Nah, yakni memiliki tujuan memberikan informasi keuangan yang lengkap, format, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit pemerintahan manajerial. Bertujuan untuk akuntansi sebagai utusan pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk merencanakan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah. Dan yang terakhir yaitu pengawasan. Tujuan pengemasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien menurut Muhammad 2000 halaman 112. Tujuan sistem akuntansi pemerintahan pusat daerah yakni yang pertama menjadi aset pemerintah dan instansinya melalui pencatatan atau pemrosesan dan pelaporan secara konsisten dengan standar praktek akuntansi yang diterima umum. Yang kedua, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu dengan anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar pengukuran kinerja untuk melakukan ketaatan terhadap otoritas anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. Yang ketiga, penyediaan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintahan pusat secara keseluruhan. Dan yang terakhir, menyediakan informasi keuangan
yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Nah, selanjutnya perlunya informasi akuntansi untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Salah satunya yaitu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintahan daerah yang komprehensif. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas laporan surplus atau defisit, laporan realisasi anggaran atau perhitungan APBD, laporan aliran kas dan neraca. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah bagi pihak eksternal. Laporan keuangan pemerintahan daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan bagi pihak intern, pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kerja sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Tantangan yang dihadapi akuntansi sektor publik adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memonitor akuntabilitas pemerintah daerah yang meliputi akuntabilitas finansial accountability, akuntabilitas manajerial, accounting staff, akuntansi publik, politik, akuntability, dan akuntabel kebijakan. Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu untuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Terdapat beberapa alasan mengapa pemerintahan daerah perlu membuat laporan keuangan. Mengapa? Dilihat dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah dan unit kerja pemerintah daerah. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dari sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, untuk yang terakhir, tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah secara garis besar. Tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah yang pertama, untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban agama, teliti, dan pengelolaan atau stewardship. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah di sini ada 4 poin yang terkait. Yang pertama, memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo, neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintahan. Dan yang kedua, memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan perubahan yang terjadi di dalamnya. Yang ketiga, memberikan informasi. Baik, kita akan lanjut untuk materi presentasi ketiga atau yang terakhir. Pertemuan tujuan hal ini terkait analisis investasi publik. Yang pertama, program investasi publik dalam pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat pemerintah dihadapkan masalah pengambilan keputusan investasi publik. Investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan dan fungsi yang menjadi prinsip kebijakan pengeluaran. Untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi atau modal memberikan efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak jangka pendek. Investasi publik memiliki kaitan yang erat dengan penganggaran modal atau investasi. Penganggaran di kebanyakan negara berkembang, anggaran pembangunan dan anggaran dipisahkan. Fokus perhatian ditunjukkan untuk mengintegrasikan kebijakan dengan pengeluaran manajemen dalam praktiknya. Terdapat masalah yang sulit untuk
inventarisasi investasi. Yang kedua, inventarisasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal dan saat ini apakah baik atau buruk. Yang ketiga, cakupan layanan dengan tingkat investasi sekarang ada, dan yang keempat, tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. Dan yang kelima, inventarisasi kebutuhan investasi. Yang keenam, evaluasi kelayakan investasi. Dan yang ketujuh, kriteria kelayakan investasi meliputi aspek teknis, sosial, budaya, finansial, ekonomi, dan aspek distribusi. Nah, untuk yang kedua, penentuan kebutuhan investasi publik. Penentuan kebutuhan investasi berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi. Salah satunya yaitu penggolongannya adalah investasi penggantian, yang kedua investasi penambahan kapasitas, dan yang ketiga investasi baru. Nah, untuk pengeluaran investasi untuk penggantian barang modal mengikuti pola ukur manfaat barang modal, sedangkan investasi penambahan barang modal perlu dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan cakup pelayanan dan nilai investasi juga dapat berupa investasi yang belum ada sebelumnya. Untuk jenis investasi baru, maka pertimbangannya mengenai aspek teknis, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek distribusi harus mendapat perhatian lebih besar. Untuk poin yang ketiga, aspek kelayakan investasi dalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek yang secara bersama-sama menunjukkan keuntungan dan manfaat yang diperoleh akibat adanya suatu investasi. Yang pertama, aspek teknik merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Tentunya jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak. Yang kedua, aspek sosial dan budaya. Aspek sosial dan budaya menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata. Yang ketiga, aspek ekonomi dan finansial. Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan. Yang keempat, aspek distribusi. Keputusan investasi merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Untuk itu, perlu diketahui siapa yang akan menerima manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dari proyek-proyek investasi. Untuk poin keempat terkait faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Yang pertama, tingkat diskonto yang digunakan. Yang kedua, tingkat inflasi. Yang ketiga, risiko dan ketidakpastian. Yang keempat, capital rationing. Penjelasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Yang pertama, tingkat diskonto. Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan atau rate of return yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat resiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang disyaratkan rate of return, maka proyek tersebut akan ditolak. Perhitungan tingkat diskonto merupakan bagian yang cukup kompleks dalam analisis investasi pada sektor sumber pendanaan, yaitu pembiayaan modal atau equity finance dan pembiayaan utang atau debt finance. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan menyatakan social discount rate sebagai satu tingkat yang merefleksikan preferensi masyarakat terhadap manfaat saat atas manfaat yang akan diterima di masa yang akan datang, atau disebut sosial atau STP untuk faktor yang mempengaruhi investasi publik. Yang kedua yaitu tingkat inflasi, yakni penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi semakin tinggi. Tingkat inflasi semakin rendah, nilai real keuntungan di masa depan yang diharapkan atau expected return, sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Inflasi yang tinggi menyebabkan
rate of return semakin tinggi. Dan untuk faktor yang mempengaruhi investasi publik, yang keempat yaitu resiko dan ketidakpastian akan semakin tinggi jika investasi, ketidakpastian ekonomi, dan hukum, kekacauan sosial politik, tidak adanya jaminan keamanan dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan resiko investasi. Faktor-faktor tersebut menyumbang resiko investasi suatu negara atau konsistensi RIS yang jika sudah sangat parah dapat mengaruh pada kategori default yang terjaminnya keamanan berinvestasi, penegakan hukum, dan demokrasi terjadinya pro dan kontra dapat menurunkan risiko investasi. Faktor yang mempengaruhi investasi publik yang terakhir yakni capital rasional merupakan keadaan ketika organisasi menghadapi masalah-masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi pada organisasi sektor publik. Selain memperhatikan faktor-faktor di atas, nilai investasi publik juga harus memperhatikan hal berikut, yakni ada 3 poin. Yang pertama, tingkat utang pemerintah. Yang kedua, tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan atau social opportunity cost rate. Yang ketiga, social Thailand prevensi. Tingkat utang pemerintah adalah jumlah yang harus dibayarkan pemerintah sehubungan dengan perolehan sumber pembiayaan di luar pajak. Social opportunity cost terkait dengan pengertian bahwa proyek pemerintah harus dapat menghasilkan tingkat keuntungan atau return atau discounted cash flow or this analisis efektivitas biaya atau cost efektif. Analisis kesulitan dalam menghitung biaya dan manfaat sosial secara kuantitatif. Analisis cost efektif dan meliputi penilaian terhadap biaya dan manfaat yang dapat dikuantifikasi baik di masa depan, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Yang terakhir terkait dengan langkah-langkah dalam melakukan analisis efektivitas biaya. Yang pertama, menentukan jumlah dan waktu atas semua biaya modal. Hal tersebut meliputi biaya penentuan biaya bangunan, peralatan, dan tanah. Hal ini pentingnya karena sumber daya yang diperlukan oleh sebuah proyek harus dinilai pada opportunity cost penuhnya. Yang kedua, membuat estimasi biaya yang akan terjadi atau running cost selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. Angka 3, membuat estimasi output terukur selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. Dan yang keempat, membuat estimasi pengaruh biaya dan pendapatan akan atas aktivitas yang dilakukan. Dan yang kelima, mendiskontokan biaya manfaat yang dapat diukur untuk memungkinkan melakukan perbandingan. Dan yang terakhir, menjelaskan secara realistis mengenai kemungkinan adanya biaya-biaya dan manfaat yang tidak dapat dikuantifikasikan yang akan muncul dari proyek. Nah, itulah tadi jalan terkait materi presentasi analisis investasi publik. Nah, itulah tadi 3 materi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Edi Transyah dengan NIM 1912227 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.